'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Vin, bentar, Vin. Oke. Halo, Nevin. Halo, Kak. Udah makan? Udah. Udah. Kasihan pulang sekolah jam berapa? Ntar ya, Kak Cika sih harus... Wah, pulang Siang, jam berapa? siang sih, tapi biasanya kerjain tugas sama belajar doang pulang sekolah. Besok ujian ya? Iya. Ujiannya? Oke, oke, oke. Nah, Kak Cika udah siapin beberapa sih, tapi kita... Taruh. Tenang. Ada yang... Mana tadi? Loh, Kak Cika tadi udah buka dah. Bentar. Tar dulu. Kemana yang Nevin? Oh, ini. Oke. Nevin, Ibu. Mama Nevin bilang katanya yang Arduino apa robotik 100 ya? Maksudnya sukses dan Iya. hebat seneng. Oke, good. Nah, ini dulu. Ini Nevin udah, ini nggak boleh ada yang salah ya, Vin? Harus bisa semua. Makanya Iya. Nevin udah hafal semua kan? Maksudnya Belum. belum ya? Nah, Kak Cika udah licik nih. Kak Cika nyuruh ChatGPT ngerangkum buat kita. Nah, kalau average itu kan dia bikin rata-rata. Iya. Misalnya satu kolom di average, Kak Cika sering tuh. Nah, kalau misalnya mau ada kriterianya, misalnya yang dirata-ratain tuh cuman yang nilainya di atas sekian gitu, atau misalnya yang namanya apa gitu ya, itu pakai if berarti. Mhm. Kalau misalnya kriterianya lebih dari satu, pakai ifs. Jadi kayak misalnya Nevin mau bilang, ini ya, yang ini B, itu kan berarti kolom B sama kolom A gitu. Dari A1 sampai A10 sama B1 sampai 10 itu, kita maunya dia di average kalau kolom ini gitu ya. Jadi, oh enggak ada yang salah, Vin, sorry. Salah. Kita mau merata-ratakan kolom ini kalau kolom ini itu isinya yang laki-laki aja dan kolom C ini isinya yang di atas 30 aja gitu. Oh. Ya, jadi kebayangkan misalnya Nevin mau ngerata-ratain nilai tapi yang lulus aja gitu dan misalnya yang misal loh ya bisa aja misalnya oke yang di list itu cuman yang nilai fisikanya di atas 80, nilai matematikanya di atas 75. Itu kan berarti kita sebutin kolom yang mau dirata-ratain, terus kita harus bilang kolom mana yang ada syaratnya, kolom mana yang ada syaratnya. Berarti tuh yang dirata-ratain itu cuman yang angkanya sesuai. Jadi kalau misalnya angkanya nggak sesuai nggak dihitung sama Ya, rata. ah gitu. Jadi Tapi jadi dua-duanya, Vin. Jadi misalnya kalau kayak gini, dua-duanya. Jadi harus male dan di atas 30. Kalau cuman male aja, tapi nggak ada atas 30 nggak. Jadi berdua ini tuh harus match gitu. Jadi kalau ini ya, jadi kalau if itu satu, kalau if itu banyak. Boleh nggak Kak tambahin lagi? Misalnya tambahin lagi kolom satu lagi, misalnya alamatnya di mana atau misalnya umurnya berapa gitu boleh. Kalau if ini tuh nggak ada batasnya gitu. Dia syaratnya boleh banyak gitu. Udah ya, itu itu average rata-rata. Nah, kalau count itu kan ngitung ya, ngitung misalnya dia nggak ngelihat teks, Vin, cuman lihat angka gitu. Jadi kayak misalnya dia mau ngecek ada berapa sih anak yang angkanya di atas 50 tuh pakai count. Tapi sebenarnya bisa aja sih, misalnya kita cuman count aja 1 sampai 10. Nah, itu dia akan ngitung ada berapa angka yang di range tertentu gitu. Dan dia nggak akan taruh. If the result for each apa nih functions, biar kita bisa jelasin lebih 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 bagus. Nah, ini ya, di average kayak gini kan, Vin. Kalau misalnya A sama B, male female, jadi dia bilang pokoknya rata-ratain A.
kalau B-nya itu di atas 30 misalnya dan ininya male gitu kan ya. Nanti kan dia hasilnya rata-rata dari kolom A kan. Gitu ya. Misalnya ya udah hasilnya kan jadi 18,3. Kok 18,33 sih? Function result kalau average aja 52 ini dijumlahin. Tapi kalau misalnya hanya ngejumlahin yang di atas 50 berarti 10 tambah 70 tambah 90 di rata-ratain. Oh, enggak dong, 10 enggak dong. 70 sama 90 dirata-ratain ya. Hasilnya ini 80 kan. Nah, kalau misalnya yang ini kan kolom, nah ini dia ngitung rata-rata kolom B kalau dia male gitu. Jadi yang dilihat cuman 20, 10 sama 25 dirata-ratain gitu. Dah. Nah, kalau count itu ngitung ada berapa numerik yang ada di kolom itu. Ini kan ada 5 macam angka tuh, Vin. Jadi dia bilang 5. Nah, itu yang maksud Kak Cika gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang pakai count if, berarti kita bilang mana ya yang di atas 50, dia cuma ngitung angka yang di atas 50, which is 70 sama 90 gitu ya. Hmm. Ya kan? Ini aja kan. Gitu. Jadi yang Nevin jangan salah tuh hasilnya juga harus kebayang gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang, misalnya disuruh ngecek, hitungin, jadi misalnya Nevin disuruh gini ya, coba dong hitungin ada berapa cowok sih yang nilainya di atas sekian gitu ya. Nah, itu bilangnya pakai count ifs gitu ya. Jadi, hitung C1, C5, kalau C1, C5-nya, berarti gimana? Kalau C1, C5-nya male dan B1 sampai B5-nya di atas 15, itu ada berapa gitu. Jadi, berapa cowok yang nilainya di atas 15 gitu. Di sini berarti kan dia ngelihat untuk, tapi dia ngasih tau kolomnya gimana sih, Vin? Row 1 dan row 5. Row 1 dan row 5. 1 dan 5. Awas lo jangan ketukar, Vin. 1 dan 5. 1 dan 5. Tunggu gimana? Count ifs C1 sampai C5 male. B1 sampai B5 15. Berarti ada 2. Oh, cari rows di mana C-nya male dan B-nya di atas 15. Oh, tuh. Vin kalau count rows berarti dia nunjukin baris yang mana? Yang male dan di atas 15. Berarti kolom ini. Iya, benar, Vin. Jadi yang ini sama ini kan, bener kan? 1 sama 5 kan? 1 sama 5 gitu. Itu count. Jadi count itu kalau average ngerata-ratain. Kalau count dia menghitung ada berapa baris yang sesuai sama syaratnya gitu. Jadi saya ini tuh paling gampang kalau misalnya kasusnya mau nyari anak yang lulus misalnya tuh. Atau misalnya yang keterima di sekolah tertentu atau misalnya yang ikut ekskul basket gitu ya. Jadi kita tinggal cocokin aja mau carinya pakai kriteria mana. Kalau kriterianya lebih dari 1 berarti pakai count ifs gitu. Oke, jadi average rata-rata count itu adalah ngitung ya. Hitung mana lagi? Yang lainnya sih gampang. Ini udah clear ya. Nah, terus kalau ini Nevin kebayang nggak? Kalau if kayak gini, nih kalau kayak gini, itu berarti gini, si kolom A1 tuh lebih besar dari 50 nggak? Kalau yes, berarti pas. Kalau no, berarti fail. Jadi Nevin tuh selalu bisa bikin persyaratan dari suatu kolom gitu. Kayak misalnya ada satu kolom dijadiin acuan gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kalau dia perempuan, ekskulnya volley. Kalau dia laki-laki, ekskulnya basket gitu. Kan boleh gitu ya. Nah, itu pakai if aja gitu. Jadi kalau count tadi ngitung, kalau if itu syarat. Nah, kalau kita punya syarat, di sini kan ada kondisi. Nah, di komanya itu ini adalah kondisi kalau dia true, di sini itu kondisi kalau dia false gitu, Vin. Ya. Oke.
Gampang. If itu bisa gitulah. Nah, kalau Nevin ada yang mau ditanya boleh. Nah, kalau is number itu dia cuma ngecek ini bilangan bilangan atau bukan, angka atau bukan. Jadi kayak kita mastiin. Nah, kan si A1 isinya number kan, berarti true gitu. Jadi kalau is number dia eh, nilai nilai kembalinya true ya, hasilnya suatu suatu apa ya? Suatu boolean gitu. True atau false. Kalau nah ya udah nanti ini kan is number ya. Gak tau kalau is karakter ada nggak ya di Excel tuh, lupa Kak Cika. Nah, kalau maksimum itu cari nilai tertinggi, which is nilai tertinggi emang di A1 sampai A5 nilai tertinggi 90 kan. Gampang. Minimum cari yang terkecil itu 10. Kalau sum jumlahkan mana sama mana. Sebenarnya sum ini bisa juga misalnya A1 sampai F1 juga bisa, Vin, ke kanan gitu jadinya. Kalau ini ke bawah kan. Jadi sum tuh bisa, sum average itu bisa vertikal, bisa horizontal. Tergantung. Tapi prinsipnya gitu. Jadi kita mau ngejumlahin kolom apa mau nyumlahin baris gitu. Tinggal disorot aja sih, secara prinsip mah nggak susah gitu. Nah, kalau sum if berarti kita menjumlahkan kalau ada syarat kayak misalnya jumlahin ya A1 sampai A5 tapi untuk yang nilainya 50 aja. Nah, kita tuh bisa kayak misalnya tolong jumlahin transaksi yang di atas 5 juta gitu. Terus kita oh, oke, berarti yang kita ternyata transaksi yang di atas 5 juta itu ada total sekian gitu. Kalau ini sih dia ngesum untuk di mana oh salah, Vin, jangan salah, Vin, hati-hati, Kak Cika takut salah ngejelasin. Ini nih, hati-hati. Jadi selalu ya misalnya ada syarat itu sebelahan gini, Vin, nih kayak gini. Jadi kalau kayak gini tuh berarti yang dicek itu A1 A5, sumnya ditaruh di B1 B5. Jadi jangan sampai Nevin salah nyangkanya yang di sum itu A1 A5 di mana yang lebih besar dari 50 itu B1 sampai B5 gitu. Jadi selalu ya yang si nilai ini tuh ada di sebelah kanan dari sel yang harus dicek sama dia gitu. Jadi itu Excel tuh suka bingung ini itu posisi-posisinya. Jadi jangan lupa Sven, nanti Kak Cika kasih biar Nevin nggak lupa formatnya gitu. Jadi ini tuh nggak susah ya, tapi harus teliti gitu. Nah, berarti kan dia akan ngesam B kalau A1 sampai A5 di atas 50 kan. Berarti yang di atas 50 kan yang disam kan B kan. Yang dilihat A-nya kan. Yang A-nya di atas 50 kan 70 sama 90 kan. Tapi di B-nya kan 10 sama 50 kan. Berarti totalnya 60 gitu ya, Vin. Jangan salah ya. Aduh, pokoknya kalau ada pilihan ganda atau Nevin suruh ngitung, jangan sampai keliru. Hati-hati ini bacanya gitu. Jadi prinsipnya gini. Nih ya dari atas ya. Kalau misalnya ada if, ini kan pasti kalau sebelahan gini, pasti syarat ini tuh adalah untuk kolom yang disebutkan sebelumnya gitu. Nah, ini kalau kayak gini, aduh ini bisa keliru juga nih. Kalau kayak gini bentuknya, berarti kita akan mengaveragekan kolom B, di mana kolom C-nya itu male. Nah, tapi kan Devin lihat, ini kan sepasangnya sama si male ini kan sebelumnya C1 ya. Berarti yang dikasih syarat tuh C1. Nah, jangan ketuker sama yang kayak gini, Vin. Yang kayak tadi, kecek aja Mbak bingung. Nah, yang ini, tunggu sabar. Yang ini. Aduh, mana ya, nggak bisa bareng lagi. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini, berarti yang ada syaratnya tuh yang A-nya. Hasilnya di sini gitu. Jadi perhatikan si syaratnya. Syaratnya tuh ada di sebelah kanannya siapa gitu. Nah, kalau ini lebih besar dari 50-nya Kak Cika pindahin ke sini, berarti yang di sum itu A1 A5-nya yang jadi syarat B1 B5-nya gitu. Pokoknya yang di sebelah kanan itu pasti syarat dari kolom sebelumnya gitu. Nah, itu jangan sampai salah, hati-hati. Ya. Nah, kalau misalnya si if sum ini banyak, berarti ini sepasang-sepasang, Vin. Jadi ini kan berarti yang harus di sum yang ini kan. Syaratnya ini dan ini. Jadi pokoknya jumlahin B
jumlahin kolom B di mana kolom C-nya male, kolom A1 A5-nya 30 gitu. Udah kan, aman. Terus today itu dia cuma ngembaliin tanggal. Tanggal itu formatnya kayak gini, tergantung ya, nggak tahu, tergantung dari setting komputer masing-masing lah kali gitu ya. Pokoknya dia ngembaliin tanggal aja. Dah, tanggal gampang. Nah, split. Split itu mecah data jadi beberapa kolom. Ya misalnya kita punya split, misalnya selamat pagi, ya jadi 2 sel gitu. Nah, kebalikannya kalau concatenate, itu malah digabungin. Jadi kalau kita concatenate, angka di A1 dikasih kata-kata N, dikasih angka di B1 gitu. Jadi makanya di sini ada N-nya. Concatenate tuh buat ngegabung-gabung gitu. Kayak misalnya Nevin pengen bikin rekap gitu ya. Misalnya, oke, pembayaran hari ini, pembelian kolom 1, misalnya isinya 1 ya. Terus kita kasih concatenate sama unit televisi gitu. Itu kita tambahin pakai concatenate bisa. Jadi otomatis nanti si Google Sheet-nya bakalan nyetak itu berdasarkan isi total misalnya. Jadi total pembelian hari ini, total pembelian Bapak namanya ada di sel berapa, untuk 1 unit satunya ada di sel berapa, unitnya kita tambahin adalah total di sel berapa gitu. Kita pakai concatenate, jadi digabung. Gitu. Dah ya. Nah, ini yang penting lagi nih. VLOOKUP Hmm. sama HLOOKUP. V itu vertikal, H itu horizontal. Nah, lookup itu nyari, Vin. Jadi, kalau kita pakai VLOOKUP, itu kita nyari angka 70 di kolom ini, A1 sampai C5. Dan dia bentuknya gini berarti. A1 sampai C5, berarti kan Nevin kebayangkan, ini kan bentuknya. Tuh. Jadi ini A sampai C gitu ya. Tunggu. Ini A, ini A, B, C. Nah, ini kan 0. Kok 0 sih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini tuh gini. Nah, VLOOKUP itu kalau A1 sampai C5 berarti segini banyak kan? Dari A1 sampai C5. Nah, kita cari angka 70 gitu. Nanti kita akan nemu di dalam range ini angka 70 tuh ada di mana gitu. Nah, dia nemu ada di B3 angka 10. Coba ya kita lihat dulu, bener nggak? Nah, ini kan angka 10. Di mana VLOOKUP-nya dia bilang ada di 70 gitu. Jadi dia nyari, ya udah di sini tuh ada angka 70 nggak? Oh, ada. Itu di mana B-nya adalah 10 gitu. Kebayang nggak? Nah, kayak gini. Find 70 in A and returns the corresponding value in column 2 B3 sama dengan 10. Jadi hasilnya itu 10. Yang C kenapa false? Karena dia bukan angka. Nah, kalau ini HLOOKUP dari A1 sampai C2 ya. Berarti kan kalau yang tadi ini ya, kalau yang tadi gini. Kalau yang tadi gini kan. Gini ya. Semua ini ya dicari. Kalau sekarang berarti A1 sampai C2 itu berarti ini kan. Nah, segini. Nah, dari segitu carilah B, kata dia. Jadi cari B di kolom, iya pokoknya di area ini dia akan mengembalikan angka yang ada di sini di kolom B ini gitu. Jadi kalau misalnya ini kan B ya. Kalau ini kan tadi lookupnya 70. Kalau ini kita nyari angka B gitu. Berarti kan sebenarnya ini. Oke. Sorry, angka B lagi, huruf B gitu ya. Di range ini kan. Nah, ternyata ditemukan di sini. Di baris
kedua ya. Nih, kita menemukan dia di sini gitu ya. Di sini berarti hasilnya gitu. Nah, tunggu. Kita cek ya. Kita nyari B di A1C2. A1 sampai C2. Berarti kita nemu B ini berarti ya. Kenapa jawabannya itu ya? Oke, bentar, Pim. Tenang. Ini kan ya. Nah, tunggu. Jika ini si ChatGPT kadang-kadang juga jangan terlalu. Karena dia suka nyontoinnya juga nggak selalu benar. Tenang. Ntar dulu. Ketika mau nunjukin ini dulu. VLOOKUP. Definisinya apa sih? Nah, ini. Jadi, VLOOKUP itu kita nyari. Ya, ingat ya. Nevin kalau pakai V, kan kata Kak Cika vertikal kan. Berarti yang dia cari apa? Kolom. Nah, kita cari di suatu kolom, apa yang dicari, terus areanya berapa besar, nanti indeksnya, dan is-sorted atau enggak gitu ya. Oke, biarkan dulu ini. Kok biasanya false gitu ya. Jadi, dia akan cari suatu angka di kolom pertama dari suatu range, terus mengembalikan value dari kolom yang satunya lagi gitu. Oke, jadi kayak misalnya kita VLOOKUP, cari 101 untuk range ini di kolom berikutnya. Nah, dia tuh ada di mana gitu, di posisi indeks berapa gitu, misalnya gitu ya, ada atau enggak. Kalau HLOOKUP yang dicari bukan kolom, tapi baris. Jadi yang dicari baris pertama dulu. Jadi kayak misalnya, kayak tadi ya, makanya kan contohnya kayak agak bingung kan. Nah, kalau kayak gini, VLOOKUP, itu kan range-nya segede gini, Vin. Dari A1 sampai C5. Tapi yang dilihat tuh di kolom 1 aja gitu. Jadi dia the first column. Nah, dari di first column itu, ada nggak angka 70? Gitu. Nah, corresponding value-nya tuh ada di mana? Jadi kita cari, oke, 70 di kolom A mana? Ada. Nah, yang di return itu sebelahnya gitu. The second row-nya. Jadi angka di 70 itu di baris berapa indeksnya itu kayak gini. Kalau Nevin misalnya kasus nyari korelasi gitu, Vin. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya, apa ya misalnya ya, contoh ya, nasabah yang gajinya sekian gitu, dia jumlah transaksinya sebulan berapa sih gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari kolom gitu. Jadi kita mau cari nih sebulan gitu ya. Terus kita lihat, oke, sekarang kolom A ini adalah menunjukkan, misalnya ya, kolom A ini menunjukkan gajinya dia per bulan. Nah, kolom B itu menunjukkan berapa transaksi dia per bulan gitu. Nah, itu dia akan ngembaliinnya tuh bisa pakai VLOOKUP atau HLOOKUP. Tergantung mau carinya di per kolom atau nyarinya per baris. Dah, kalau date, ini ya, yes ya, ini ya. Ini kan kita pakai ini, kita pakai ini. Oke. Itu gunanya dia membantu kita untuk memberikan contoh. Mana? Mana nggak bisa? Nggak bisa dibuka. Saya nggak bisa. Yang open it. Saya bikin sendiri. Malesnya kemarin kecil bisa. Nggak mau gitu. Alamak, nggak mau. Nggak usah. Nggak usah. Kak Cika mau jelasin ini. Give examples of the usage of VLOOKUP and HLOOKUP. Ya, Kak Cika masih belum yakin nih. Misalnya gini kata dia. Kan ada Oh, pertanyaan, Kak. boleh, Vin. Gimana? Kan yang dari soal itu. Yang mana yang ini? Bukan yang dari soal yang kirim ke kakak itu. Boleh. Yuk, mana?
Ini udah aman, udah beres yang pertama. Yang mana, Vin? Yang kirim di WA. Ah, gue baru baca. Tunggu. Eh, Google Docs. Gimana, Vin? Data mau ditampilkan datanya di Google Docs. Hah? Jadi punya data di Google Sheet, kita semua tampilin data yang di Google Sheet itu di Google Docs. Tunggu. Kak Cika punya Google Sheets ya, misalnya. Mau di Google Docs. Hmm. Tunggu. Kan Kak Cika apa ya? Pakai yang mana ya? Punya nggak ya Kak Cika ya? Oke. Misalnya apa ya? Apa ya? Misalnya data apa? Eh, ini internship ya misalnya. Tiba-tiba aku ada internship. Gabel gini, mau dibuka di Google Doc. Diekspor aja bisa kan, Vin? Hmm. Taruh. Edit. Atau bisa gini sih kalau Kak Cika copy paste misalnya ya. Kak Cika mau ngambil data ini. Misal ya. Ah, Ini Kak Cika ambil nih. Copy. Terus Kak Cika buka Google Docs. Itu nanti udah nempel tau, Vin. Ini hmm. file, nih, dokumen. Harusnya langsung jadi ya. Bisa di link lagi. Jadi kalau itu berubah, ini juga berubah. Tuh, itu aja, Vin. Copy paste aja. Makanya dia enak banget nih movingnya. Bener nggak? Bener maksud Nevin gitu kan? Ya kan? Iya, jadi tinggal di kopas. Iya, tinggal di kopas. Wow. Ini, as simple as that gitu. Nah, kalau misalnya Nevin pakai link, misalnya Kak Cika ganti ya, misalnya ini jadi hello gitu. Harusnya di sini juga berubah. Salah, sorry. Saya Kak Cika ngerubah. Ini jadi, ini kacau gini ya. Alamak, ntar refresh dulu. Ini Kak Cika rubah jadi hello. Oh, nggak boleh deh, ini view only. Oh, iya, ini data yang lain. Tapi prinsipnya gitu, Vin. Jadi misalnya Nevin punya eh, sheet buat catatan, misalnya kuang. Saya Nevin jadi bendahara, OSIS gitu. Terus udah gitu, bikin buat laporan kegiatan OSIS. Jadi bisa di link Excel-nya ke Google Doc. Jadi kalau Excel-nya ada perubahan, si Google Doc-nya nggak usah diupdate lagi. Dia akan ikutan berubah gitu. Enak banget kan? Kayak gitu. Oke, Udah, Kak. aman. Udah ya. Ini, An- ini aman ya gini. Ntar dulu yang tadi berarti udah jelas ya lookup sama ini tuh kayak misalnya ini tuh kalau kalau horizontal lookup itu vertical lookup tuh kalau misalnya kita mau cari nih anak orang ini lookup tuh kayak ngecek apa ya lookup tuh kayak orang cari di address book gitu atau cari tabel lookup aja. Jadi kalau Bob nilainya berapa? Oh, David nilainya berapa? Tapi itu kalau mau dilihat per kolom. Tapi kalau bentuk datanya kayak gini, si nama-namanya itu kolom bukan baris, berarti kita pakai lookup gitu. Misalnya kita kalau kalau posisinya kayak gini, kita mau cari nilai Bob, nggak bisa pakai lookup, harus pakai nggak bisa pakai VLOOKUP, harus pakai lookup gitu aja sih. Nah, nanti yang Nevin mesti perhatiin soal-soalnya. Misalnya dikasih soal, berarti misalnya coba jumlahkan nilai untuk atau buatlah rata-rata kelas untuk kelas A atau kelas B atau apa gitu ada syaratnya gitu ya. Nevin harus tahu ini kan soalnya fungsinya udah bisa semua. Nah yang Nevin harus hafalin tuh formatnya aja yang kayak gininya nih si ini notasi-notasinya ya. Kalau fungsinya mah gampang, cuman nanti mesti hati-hati. Oh kolomnya, urutannya gitu-gitunya.
Udah ya, itu aman. Kalau itu udah kita skip. Nah, oh ini yang nomor 10 ya. Nah, Scratch gimana, Vin? Ya itu nih mau tanya juga. Itu udah dibilang sih kayaknya yang tanyain apa aja tuh. Scratch itu cuman ini, Vin. Sebenarnya, ntar, aja sign in dulu. Sama ada app inventor ya. Aduh, app inventor tuh sebenarnya udah jadul, Tapi kalau ditanyain sih ya udah. Ntar ya, Bakal misalnya, ditanyain sih. tapi knowledge-nya harus ada kan. Itu Misalnya itu emang, itu yang bakal ditanyain salah satu materinya. salah satunya akan ada kan. Iya, sama Oke, itu. Vin, kalau di Scratch, tunggu, loading dulu si Insight. Ini kan, Vin, pokoknya intinya motion itu kan buat gerak ya, yang biru. Looks itu Ya. buat ganti sprite, kostum, bla bla gitu kan. Cuman itu aja kan. Nge-hide juga pakai kostum. Kalau misalnya mau ganti background juga pakai kostum. Terus sound mah sound biasa. Events tuh cuman misalnya kalau diklik, kalau kita pencet key, atau misalnya kalau ganti kostum, atau misalnya kalau suaranya loudness sekian gitu-gitu ya, atau Itu kayak di untuk mengatur bagian awal tuh bakal iya. ngapain. Jadi misalnya kayak triggernya tuh apa nih? Kalau kita tuh mau berubah tuh jika apa gitu, kayak misalnya mau yang membuat si dia misalnya ganti scene atau dapat score. Nah, itu tuh event tuh biasanya. Ya kan? Udah, event tuh yang gitu-gitu. Terus kalau kontrol itu yang kayak di coding misalnya perulangan, persyaratan, terus delay, itu tuh kontrol. Terus stop dan lain sebagainya itu kontrol. Nah, sensing itu biasanya kayak dia detect sesuatu, misalnya ada yang ngeklik mouse, ada ngeklik warna atau jarak sekian sprite-nya, atau ada yang masukin data pakai ask atau mencet mouse gitu ya. Itu sensing. Tapi kan nggak mungkin ya kita hafalin semua, cuman kan secara prinsip tau lah. Oke, sensing tuh kayak timer masuknya sensing. Dan ini loh, asik loh sekarang dia bisa nge-sense tanggal, Kevin. Jadi kalau misalnya mau bikin counter gitu ya, atau countdown atau apa tuh di Scratch tuh gampang. Kalau operator mah cuman ini aja, jumlah-jumlahan, and, or, not, lebih besar, lebih kecil, random, join, ngitung panjang, pembagian, sisa bagi, pembulatan, nilai absolut. Nah, itu operator tuh matematik lah. Ya, operator matematik. Variabel ya, variabel lah, variabel bebas mau bikin apa aja. Kalau my block itu fungsi, udah. Jadi dia bakal nanya apa ya? Looks itu sprite gitu ya. Control yang tadi ingat nggak Vin yang if else looping. Motion itu adalah gerak pindah-pindah, pindah koordinat gitu kan? Geser, loncat, muter, nah gitu gitulah. Bouncing, spawning, nah itu kan apa namanya? Motion. Control berarti yang tadi, yang kalau misalnya eh, kalau diklik atau kalau nabrak atau kalau ada suara gitu kan. Ini apa sih? 2 kali, Vin? Nomor 13 sama 14 apa maksudnya? Salah ngetik kayak copy paste. Enggak, kayaknya itu kan kan itu motion sama kontrol kan ada banyak isinya. Kan ditanyain isinya Oh, itu apa, iya. fokusin kayak itunya. Kok double-double sih, Vin? Oh iya ini. Ya, nah itu emang hmm, ya. Berarti Devin harus hafalin tuh. Tapi kalau Kachika prinsipnya motion ya gitu ya, gitu-gitu. Looks berarti urusannya background sama kostum. Sound lah. Events ya kapan kita mau menjadi sesuatu. Tapi yang penting ini biasanya Vin broadcast. Broadcast tuh kayak misalnya kita tuh ngasih tahu
kayak global variable gitu, Vin. Jadi Nevin bisa misalnya kasih broadcast misalnya, oke, pindah level atau misalnya oke, udah bayar misalnya gitu ya. Nanti ada satu coding yang nerima. Kalau dia receive kan yang satu broadcast. Kalau saya receive udah bayar gitu misalnya, terus nanti kita ngeluarin sprite oke, paid gitu atau apa gitu misalnya. Nah, itu kan events. Kalau kontrol, pokoknya urusannya sama looping, sama wait, sama if, repeat until itu kontrol. Sensing urusannya sama kayak sensor lah, sensing ada orang kalau ada yang tabrakan, kalau ada yang jaraknya sekian, kalau ada ini kan kayak kayak touching mouse atau kena pinggiran atau warna atau mencet. Ini kan key-nya bisa semua loh, misalnya dia mencet sesuatu itu sensing tuh. Atau mouse-nya dipencet atau enggak, atau ada yang ngedrag, atau ada timer, atau ada tanggal. Kan jadi bisa juga misalnya sensing if sekarang tanggal ulang tahun Nevin gitu. Dia nanti bikin konfeti gitu kan. Bisa gitu juga gitu. Itu sensing. Operator matematik, variabel bikin variabel, block function, udah gitu. Nah, ini taruh ya, taruh Vin. Ini itu sama tapi ya jadul banget ya Allah. Kalau Kak Cika udah pakainya thunkable tapi coba dulu. Apakah ini masih bermanfaat? Tunggu, Vin. Ini udah. Nah, kalau Nevin tahu ya sebenarnya versi baru dari Thunkable itu, sorry, dari App Inventor tuh Thunkable. Cuman ada fungsi-fungsi yang nggak jalan di Thunkable, jalan di App Inventor. Ada lagi yang kebalikannya gitu. Nah, ini Kak Cika pernah bikin nih. Tapi lupa gimana makanya. Gimana ya? Build, setting, connect. Oh, bisa nyambung ke internet. Tapi intinya gini, Vin. Kita punya screen ya. Ini tuh kita punya blog, ini namanya designer. Jadi Nevin bisa ngambil desainnya dari sini. Mau ada button, mau ada checkbox, bla bla gitu. Jadi semuanya Nevin drag ke sebelah sini. Itu desainnya. Kita juga bisa nambahin layoutnya mau digimanain. Apakah mau ada musiknya, mau ada gambarnya. Ini banyak sih, Vin. Ada peta segala macam, ada Lego, bla bla. Jadi dia bisa nyambungin ke sensor juga. Misalnya Nevin mau bikin game yang kalau kita miringin si bolanya gelinding gitu ya. Tapi nggak mungkin lah ini dihafalin semua ya. Gila ya. Nah, ada bloknya. Ini kan Nevin lihat ya. Kan di sebelah sini kan dia desainer kan. Nah, ini tuh baru layoutnya doang. Kalau Nevin mau dia berfungsi, ini setting-setting bla bla ya. Setting-setting kayak misalnya, pengen di tengah, pengen buttonnya rada bulat, warna backgroundnya beda. Itu udah di sini deh, uplek deh di sini gitu ya. Nah, ukuran fontnya juga bisa diatur nih sama Nevin. Misalnya mau tablet, apa mau font, atau mau segede monitor laptop. Nah, blok ini adalah codingnya. Codingnya mirip banget sama Scratch. Jadi ya, sebenarnya si App Inventor itu kayak Scratch, drag and drop programming juga gitu. Nanti kan sama aja, Vin. Kalau kontrol, dia kan if juga kan. Cuman agak beda lah. Kayak misalnya dia bisa detect kalau aplikasinya ditutup. Tapi ini nggak mungkin dihafalin sih gitu. Tapi secara umum, Nevin tahu kontrol itu adalah syarat gitu. Kayak misalnya kalau ada kondisi tertentu terpenuhi, atau misalnya ada looping yang udah selesai, itu kontrol. Tapi dia rada beda memang. Kalau logic itu kayak ini. Logic itu kayak operator di Scratch. Nih, logic itu isinya true false, not, sama dengan. Ini bisa sama dengan itu bisa diganti tidak sama dengan gitu ya. Kok nggak bisa dibuang ya? Oh udah. Logic tuh itu. Terus ada and sama ada or. Nah, tapi kalau di Scratch logic sama math bareng ya. Kalau ini dipisah. Nah, ini tuh kayak sama dengan. Ini lebih lengkap. Bedanya logic sama apa? Kalau logic tuh lebih ke apa ya? Lebih ke boolean gitu. Nih, kalau di Scratch kita punyanya kan ini, Vin, operator kan.
Nah, kita tuh true false nggak tahu deh. Di sini ada nggak ya true false? Kak Cika lupa loh. Nggak ada loh di sini true false. Nggak ada, Vin. Kalau di Tankable, logic itu kayak eh, dia misalnya apa ya? Dia ganjil atau genap, atau misalnya apakah terpenuhi dua syarat ini atau salah satu terpenuhi, itu logik. Kalau matematik yang bangsanya ngitung-ngitungan, random, kayak gitu-gitu, adanya di matematik. Dibulatkan, sin, cos, tangan, ini lebih lengkap lagi daripada si Scratch. Kalau teks ya isinya teks. Kayak teksnya mau digabungin, mau dipisahin, mau di uppercase, mau di compare. Saya cek, kalau teks ini ada kata-kata Nevinnya mau ngapain gitu. Atau teks ini mau kita acak, atau ini teksnya ada stringnya atau enggak, atau mau digabungin gitu ya. Lengkap nih di Thunkable. Sorry, di App Inventor. Terus sebenarnya mirip ya, tapi kategorinya beda. Ini lebih technical sih. List, list itu ini Vin. Jadi dia bisa bikin list. List itu kayak Nevin misalnya mau bikin sekumpulan variabel. Kayak misalnya Nevin mau bikin list nama murid Nevin, Albert misalnya gitu ya, Bob, Alice, Carol, siapa gitu. Atau misalnya list bilangan-bilangan prima. 1, 3, 5, 7 gitu. Dan seterusnya. Jadi dia ada list. Ini lebih ini sih, lebih kompleks. Nah, kalau dictionary itu lebih ke kayak database, Vin. Jadi kayak misalnya dictionary itu kayak misalnya gini. Datanya tuh sepasang gitu. Key itu adalah kategori, value itu angkanya. Jadi misalnya nama Nevin, umur sekian, grade berapa, nilai berapa. Nah, itu tuh sepasang pasti. Jadi key-nya sama value-nya. Nah, itu namanya dictionary. Ada color, ada variabel sama ya, variabel sama kayak yang si Scratch, ada prosedur. Nah, ini yang Kak Cika bikin di designer tuh, Kak Cika mau pilih choose pick gitu ya. Tapi nggak tahu ini bisa di-run nggak ya? Nah, jadi kalau misalnya Kak Cika bilang gini, kalau Kak Cika mencet button, Kak Cika bakal ngambil gambar gitu. Terus nanti gambarnya bakalan ditampilin di app-nya. Tapi ini nggak tahu masih bisa atau nggak ya? Lupa lagi gimana ngetesnya. Tapi harusnya bisa dites sih. Tapi lupa. Nah, ngupload file juga bisa ya. Misalnya Kak Cika mau ada lagunya gitu ya. Pakai musik, itu juga bisa. Kayak gitu, Vin. Ini mah banyak banget. Harus ya secara umum aja lah kali. Tapi bloknya tuh segini banyak. Komponennya juga banyak. Tapi Kak Cika kok pengen ngerun ya? Oh ini. Tuh bisa di-download, Vin. Jadi APK. Tapi Kak Cika nggak punya APK. Kalau connect, nggak tahu pakai gimana. Tapi ini agak susah nih. Atau pakai emulator bisa nggak ya? Nggak bisa sih. Ya kita kira-kira gitu. Nah, kalau Nevin mau lihat lagi, ada yang namanya Thunkable, dia lebih baru. Kalau Kak Cika, kalau misalnya nggak ada fungsi spesifik yang nggak ada fungsi spesifik yang harus di App Inventor, Kak Cika pilih pakai Thunkable. Nah, Thunkable tuh lebih cakep, Vin, kayak gini. Tapi prinsipnya sama, kayak gitu juga. Aduh, dia ngamuk ya, soalnya Kak Cika proyeknya udah lebih dari 3. Sign out dulu ya. Kak Cika ganti account dulu. Tunggu. Nunjukin dulu. Sign in with Google. Tapi yang mana ya? Coba Marisa aja deh. Kayaknya dia belum banyak ininya. Ya, misalnya Kak Cika punya ini ya. Tuh. Desain. Kak Cika punya button. Nah, ini komponennya kayak gini, Vin. Ada button. Ada data list kayak gitu. Inputnya mau pakai slider atau apa. Medianya mau pakai video atau gambar atau animasi. Terus Kak Cika bisa pilih asetnya mau pakai apa. Misalnya ada lagu, ada variabel gitu-gitu. Nah, nanti ini ya, kan ini kan sama ya desainnya. Kak Cika boleh ngedesain apa aja ya, mau kayak gimana. Nanti ngodingnya di sini. Nah, ini tuh cuman kalau Kak Cika run ya. Ini kalau Kak Cika pencet dia cuman nyalain lagu bunyi aja, bunyi WAV. Tapi WAV-nya harus Kak Cika upload dulu.
Tapi ya udah gitu. Ini bisa Kak Cika jalanin di handphone asal dia punya tankable dan loginnya sama. Tapi kebayang nggak codingnya tuh cuman gini gitu. Kalau buttonnya diklik, Kak Cika bakal mainin si satu WAV ini asal WAV-nya udah Kak Cika upload. Nah, nguploadnya di mana Kak? Kak Cika nguploadnya berarti di aset. Nah, ini WAV harusnya ada, Vin. Jadi kalau ini dites, harusnya udah jalan nih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya karena dia jalan nggak sih? Harusnya nyala, ting gitu bunyi. Nah, ini kan lebih bagus kan daripada ini. Ini masih jadul pisan gitu. Gitu, Vin. Jadi MIT ya. Jadi kalau misalnya Nevin mau bikin kalkulator, berarti yang digunakan apa? Ini kan, math ini, Hmm. ya kan? Ya kan? Kalau bikin kalkulator. Nah, berarti misal nih ya, misal itu wah kalau emang harus dikerjain sih lama. Tapi kalau misalnya Nevin harus bikin kalkulator, kan yang ditanya Ini cuma semuanya soalnya pilihan ganda 40. oh, ya udah gampang tuh berarti Kak Cika tinggal ngedirect aja ya. Ya udah Vin, berarti kalau misalnya pilihan ganda, kalau bikin kalkulator pakai math kan. Kalau Ya, untuk menyimpan nilai pakai apa? Variabel emang ya. kan. Terus kalau misalnya untuk menyusun kalkulator, berarti berarti kan yang tadi kayak buat button yang mau dipencet. Berarti saya Kak Cika punya button. Berarti nanti tinggal fungsinya when button click ngapain. Berarti kalau Nevin bikin kalkulator, ya setiap button misalnya Nevin ngetik angka, si button ini bakal nyetak gitu. Jadi intinya when button click gitu. Jadi nanti kalau ditanya kayak gini, Nevin pilih menekan tombol itu udah ada fungsinya namanya when button click. Nah, kalau blok untuk memutar-pemutar, nah pemutar musik itu, oh my God, pakai apa ya? Oh, button pemutar musik mah button aja, Vin. Ya udah nanti misalnya nih, Vin misalnya mau mau si button ini ngeplay sesuatu, ya udah tinggal kontrol aja play musik di mana ya? Lupa, musik itu di list nggak mungkin, dictionary nggak mungkin ya. Ayo lupa, Kak Cika. Tapi kalau mau ngeplay ini gimana ya? Oh, player aja. Ini, Vin. Ya. Nih, pakai set player aja. Nah, ini. Jadi misalnya Kak Cika, misalnya ya, Kak Cika misalnya kalau button satu diklik itu Kak Cika bisa eh ini bisa gini. Gitu. Atau misalnya, oh iya, ini. Gitu, Vin. Jadi kalau misalnya Kak Cika tapi ini kan Kak Cika nggak bisa ngeran ya, karena si App Inventor tuh emang susah gitu ya. Tapi ini nanti kalau misalnya dijalanin, si buttonnya kalau diklik, Kak Cika akan bilang bahwa playernya itu ngejalanin MP3 ini. Jadi kalau diklik nanti dia akan jalanin gitu. Nah nanti Nevin bisa bikin misalnya nih button 2 gitu ya. Button 2 itu adalah nge-stop si play-nya gitu. Soalnya kalau nggak dia nge-play terus kan. Bahaya kan. Kebayang nggak? Jadi gitu prinsipnya. Jadi nanti kalau dia ditanya memutar pemutar musik ya berarti tinggal pakai blok play aja gitu. Oke, 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 oke. Nah, kalau HTML, Nevin udah hafal. Belum. HTML tuh gini, mari kita go through dengan cepat. Ah, ini aja sih sebenarnya. Tunggu. List all HTML HTML apa? Comment with example. Ini kita rangkum aja di sini. Kalau Kak Cika tuh yang ingat HTML, head, body, table, image, link, header, paragraph, terus ini italic, underscore,
underline lah ya. Terus emphasizing misalnya strong atau emphasize, mark, small, del, ya. Udah tuh sama link yang kita nyoba itu, Vin, waktu itu. Nah, ini list tuh yang UL, LI. Kalau UL tuh unordered list, jadi misalnya kita bikin list, itu nggak ada angkanya. Tapi kalau order list, dia pakai angka. Nah, terus list itemnya apa gitu. Ini tabel, ingat nggak yang kita bikin tabel, Vin? Jadi ada tabel, ditutupin tabel, terus nanti kita bikin tabel row-nya. Jadi nanti per baris ada berapa kolom. Itu ditulis ini apa ini apa persatuan. Lihat segini banyak. Dan banyak amat. Ya itu, masa mau dihafalin semua sih? Kalau Kak Cika sih yang sering-sering dipakai aja inget. Kayak apa Kak contohnya? Gila banyak banget, Vin. Dana tuh nggak mungkin. Contoh Kalau yang sering pakai itu apa Kak? yang paling sering dipakai paragraf P, yang P kan. HTML, head, body, title, Vin. Title itu saya judul kan. Title tuh nanti muncul di browsernya. Terus header. Header tuh H1, H2, H3. H1, jadi saya Nevin punya HTML nih. Ya. Kayak gini ya, misalnya. Kacik punya H1 gitu. Terus di sini ada teks gitu ya. Itu tuh nanti dia jadi header 1. Header 1 tuh kalau nggak salah paling besar. Ini header. Jadi Kak Cika tuh inget H1, H2 gitu ya. Terus paragraf. Misalnya bikin paragraf. Terus pindah baris pakai BR. Terus image nih ya, kayak href anchor tuh misalnya kita mau dia tuh nyambung ke link mana gitu. Nah, coba ya, ini aja deh. Ntar kita, kalau kecengan nulis lama. Ini aja. Nah, ini nih yang paling sering. Vin, udah hafalin ini aja. HTML kan udah pasti. HTML, bawahnya HTML kan, Vin. Body itu Ya. keseluruhannya. Tapi sebelum body, kepala dulu. Title tuh ada di kepala. Ya, kayak gitu. Jadi ini mah udahlah. Ini default harus hafal. Nah, di body itu boleh dikasih header. Tapi Kak Cika biasanya nggak peduli sama header nih, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, ini yang Kak Cika bilang. Header 1 itu artinya dia hurufnya gede gitu, Vin. Nah, href itu tuh kalau kita mau pindah ke suatu alamat atau sebuah HTML lainnya gitu. Misalnya ada kita punya HTML lain namanya about gitu ya. Kita bisa href ke dia gitu. Nah, jadi nanti ada sectionnya. Kalau kita klik about, dia masuk ke sini nih. Kalau sebenarnya nggak pindah, tapi geser. Nah, kan pernah nggak sih kayak kalau di satu website, diklik dia geser ke bawah gitu. Nah, itu tuh pakai section gini. Udah, terus H2 nih lebih kecil. Form tuh cuman form aja, isinya terserah. Bisa label, input, button, footer juga boleh gitu. Can you create a HTML file with the most used comments? Keywords ya. HTML keywords. Ini sebenarnya nggak harus ya, Vin. Ini tuh yang meta-meta ini tuh namanya meta file. Meta file itu dia ngejelasin tentang si filenya. Nah, ini yang Kak Cika bilang, Vin. Yang pernah kita bikin. Ini nih yang maksud Kak Cika. Ntar ya kita coba preview ya. Abis ini ya. Biarin dia bikin dulu, Vin. Nah, ini kita preview ya. Ini kayak gini, Vin. Paling umum. Jadi, ini kan welcome ya. Ini pakai header 1 nih. Title itu ada di browsernya. Nah, ini yang nggak di Kak Cika bilang href. Kalau kita klik about, dia ke about. Kalau kita klik contact, dia ke sini. Nggak kelihatan karena dia masih di satu page yang sama. Tapi kalau misalnya kita scrolling, dia bakal geser gitu. Oke? Nah, terus ini kan cuma biasa ya, paragraf biasa.
Nah, ini tuh yang kata Kak Cika unordered list itu loh, Vin. Jadi dia cuman bulat aja gitu. Bisa di bold, bisa italic, bisa di garis bawah, bisa di highlight. Nah, ini header lagi nih H1. Nah, ini tabel, Vin. Jadi nanti akan ada ya tabel tuh, tabel, bawahnya tabel lagi. Nah, nanti ini tuh ada row-nya, Vin. Jadi TR, row-nya apa? Terus nanti datanya apa gitu. Terus kalau form sama button bentuknya begini. Nah, kalau Nevin lihat di sini, nih ya, tadi kan udah lihat ya tadi kok belum kasih ke itu ya, belum kasih ke screenshot, kesel tapi jelek sih. Nih ya, tadi ya HTML sama HTML udah ada, head udah ada, body isinya header terserah. Nah ini kan tadi gede welcome to my site karena dia header 1. Terus ada href about kan, about-nya tuh ditaruh di section. Section ini akan di-refer sama href gitu ya. Nah, ini yang kata Kak Cika, kalau UL itu berarti unordered list di mana dia bulat gitu. Tapi kalau nih Kak Cika ganti ya, gue bisa ganti gak ya? Boleh nggak ya? Oke. Ini kalau Kak Cika ganti jadi OL, ini jadi OL, ini jadi angka, Vin. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4. Vin, bayang nggak? Nah, jadi yang paling sering dipakai di HTML itu adalah si function ini gitu. Jadi udah ya, paragraf tuh paragraf biasa kan. Header H1 lebih besar dong daripada H2. H3 lebih kecil lagi gitu ya. Nah, list, Nevin udah kebayangkan. Kalau order list berarti nanti kita harus selalu si itemnya tuh li/li gitulah. Capailah HTML biasa. Nanti kalau Nevin mau misalnya nggak angka, ini jadi U gitu aja. Pokoknya ini unordered tuh berarti, tapi harus sepasang gitu ya. Nanti jadi bulat lagi gitu. Nah, ini yang kata Kak Cika tabel. Kalau Nevin bikin table, itu pasti table/table. Border tuh biasanya makin gede, makin tebal pinggirannya. Nah, TR itu barisnya, Vin. Jadi kita bisa bikin baris pertama itu header, kalau TH tuh ya, headernya tuh nama sama umur. Jadi TH/TH, TH/TH. Udah gitu, ada row baru lagi, isinya data. TD Alice, TD 25. Terus ada baris baru lagi. Nah, ini kalau Kak Cika mau nambahin, Kak Cika bisa bilang misalnya TR, nih dia udah bikinin ya. TD, datanya Kak Cika. Gitu ya misalnya. TD, umurnya 17. Iya. Biar preview, tuh kan nambah kan. Itu, Vin. Jadi, HTML tuh gampang, cuman harus sabar sekali. Nah, ini section itu bagian lagi. Kak, boleh nggak usah pakai section? Boleh. Kita pakai section tuh supaya bisa di-refer gitu. Nah, form tuh kita bisa bikin label. Labelnya maunya namanya apa. Terus labelnya apa. Jadi tadi kita ada label, terus ada apa? Ada text field kan. Ada label, terus ada text field lagi buat masukin email, terus ada button gitu. Udah. Nah, yang kurang dari sini tuh adalah ini nih, Nevin harus ingat give examples to add links and images. Dia ngedit di sini cuy. Jago juga. Mana langsung. Mau di mana? Oh, dia mau nambahin di sini, Vin. Jago banget dia. Weh, mantap. Weh, oke. Struktur dasar HTML itu apa, Kak? Struktur dasar itu HTML, head, body, udah. Pasti gitu. Dalamnya terserah. Kalau kata Kak Cika, dalamnya ya udah. Biasanya kalau Kak? Gimana tadi? strukturnya tuh pokoknya gini. Struktur HTML itu secara umum itu HTML gini ya. Yang harus ya HTML gitu kan. Bukannya doctype. Nggak usah botak lah. Sebenarnya nggak ya boleh sih, ini boleh tapi nggak ada juga nggak apa-apa, Vin. Terus di sini Oh,
itu head. Biasanya gini, head. Terus di sini ada head. Slash lagi. Kak Cika nggak pernah pakai doctype, kayak asa bumet gitu. Di sini kasih title biasanya. Terus nanti tuh harusnya ada yang kayak meta karakter set, itu bisa juga sih, tapi nggak juga nggak apa-apa gitu. Ini nanti title, ke sini diisi apa sama Nevin, di sini title lagi gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus nanti di sini body. Nah, Nevin mau ngapa-ngapain di body ini? Body ini cuman mau diisi paragraf juga bisa gitu. Mau Nevin cuma isi paragraf, mau, tapi selalu gitu ya, Vin, selalu sepasang. Jadi kalau misalnya Nevin pasang body, tutup body lagi. Kalau enggak pasti error. Kalau misalnya di sini ada header, harus ditutup lagi. Kalau ada section, harus di section lagi. Kalau ada H2, harus H2 lagi gitu. Paragraf yang sendirian tuh cuman BR loh kalau nggak salah. Ganti apa? Ganti baris. Sisanya harus ada sepasang atau iya harus sepasang gitu. Nah, kalau Nevin mau masuk ke link, itu biasanya ada A, terus ada A lagi. Di sini dikasih href alamatnya. Kalau gambar, pakai IMG. Pakai source, di sini alamatnya gitu. Ya gitulah pokoknya prinsipnya. Tapi jangan sampai bingung. Karena strukturnya cuman gini aja. Coba ya Kak Cika cobain ya. Tunggu, Vin. Ini contoh tergampang ya. Sorry. Apa namanya? Soalnya. Nih. Tunggu. Aduh, silaunya mama. Serba salah. Kalau pakai dark mode aku kayak buta gitu. Tapi kalau gini silau. Nah, kayak gini, Vin. HTML. Kok dia nggak ngasih ya? Oke, Kak Cika save dulu ya. Biar dia mengotomatiskan. Lalu, apa ya namanya? Simple HTML. Ini kita. Nah, misalnya Kak Cika gini ya. Selalu gitu, Vin. Jadi, nggak mau ngetik. Head. Nah, head. Biasanya gini. Terus title. Ini punya Nevin. Gitu ya. Dah. Terus ini apa? Body. Udah body tuh. Asik. Makasih, bro. Mana bikinin tadi paragrafnya mana? Misalnya ini paragraf pertama, misalnya ini paragraf pertama. Saya Nevin mau kasih judul sini. A1. Ini judul pertama. Tadi gimana? Tab ini. Gimana sih ya tadi? Biar otomatis di tab aja ya. Judul pertama. Udah. Sisanya udah gini aja udah jalan, Vin. Gimana sih caranya? Nah, tuh. Udah bisa. Misalnya Nevin mau nambahin nih di sini. Nevin pengen bikin OL. Terus bikin LI. Gitu. Gitu. Udah jadi. Mau ngapain lagi misalnya. Udah. Jadi sesimpel ini, Vin, langsung jadi. Nah, misalnya Kak Cika mau bikin. Gue mau bikin di sini H2. Ini judul kedua gitu ya. Nah, dia lebih kecil kan. Misalnya Kak Cika mau bikin di sini H3. Tuh kan. Ini judul ketiga lebih kecil. Udah. Terus misalnya Kak Cika mau bikin mau bikin table lah. Gitu. Terus Kak Cika bikin TR ya. TR ya, Vin ya. TR misalnya apa? Misalnya nama terus TR umur.
Tadi udah nyiapin gitu. Udah. Itu kok gini ya? Kok jelek? Yang tadi gimana? Aduh. Taruh Vin nyontek dulu. Tadi bener nggak sih Kak Cika? TR. Iya kan? TR. Oh, TH-nya pakai TH dulu biar rapi. Maaf, TR. Nah, ini harusnya TH header dulu. Nah, nama. Ini baru begini. Terus gini. Ah, taruh. Oh, ya. Maaf ya. Oke. Berarti di sini ini Ctrl X, ini ke sini gitu. Nah, gitu, Vin. Lah, oh, maaf. TH. Gitu kan? Terus Kak Cika mau nambahin lagi ah. Nah, gini dia udah bikinin, Vin. Ah, biarin kan. Nah, udah. Nah, Vin nomornya 25, gimana nggak apa-apa. Kan Kak Cika yang bikin. Gitu. Udah. Nggak ada apa-apa kan, Kak Cika nggak usah nambah-nambahin. Cuman kalau minimum gini, misalnya nanti dia ada simbol-simbol kayak apa ya, simbol-simbol UTF berapa gitu ada yang nggak bisa di display. Kalau kita lengkap ngomongnya kayak kayak yang ini, dia tuh bisa baca karakter set yang spesifik gitu. Terus kalau pakai ini, dia jadinya apa coba Vin? Jadi responsif. Nah, kalau punya Kak Cika nih bakal jelek banget ini kalau dibuka di website ya. Dia bakalan jelek soalnya Kak Cika nggak bikin dia responsif. Jadi berantakan. Nah, kalau yang di sini dia responsif karena dia akan ngecek ini device yang lagi nge-view gue apa nih? Apakah dia browser laptop atau browser smartphone atau tablet gitu, Vin. Dan scale-nya nama dia di scale. Nah, itu tuh sebenarnya kan perintilan kosmetik ya. Nggak usah gitu. Ini juga nggak usah sebenarnya nggak apa-apa. Ya udah isinya pasti HTML. Udah tuh cuman gitu aja. Tuh, misalnya, terus Nevin misalnya mau bilang, atau Sekacika mau bilang gitu ya. Misalnya alamat website. Kok di situ ya? Oh sorry maaf, belum maaf. Ini saya nggak mau di situ. Nah, alamat website Rokot CG gitu misalnya. Nah, itu bisa Kak Cika bisa bikin kayak gini, Vin. Nih, href, nih kayak gini. Kalau Neven mau ngedirect ke suatu alamat tertentu atau ke gambar tertentu, Neven bisa gini. Nanti pas diklik gini, dia langsunglah membuka website yang dituju gitu. Itu HTML tuh cuman gitu aja. Nah, pokoknya. Berantakan biarin ya. Terus kalau misalnya Nevin mau tambahin, misalnya gambar ada di bawah ini. Nah, ini tinggal source-nya di mana. Misalnya Kak Cika mau tambahin, misalnya, oh, hilang. Terus Vin, tunggu. Ntar dulu, preview simple HTML. Gue tadi di mana? Sorry, sabar. Nah, ini. Misalnya Kak Cika mau nambahin, sorry. Ini ke Flickr gitu ya. Nah, Kak Cika bisa nambahin misalnya Kak Cika punya apa ya? Kemarin tuh belajar apa ya? Oh, inilah misalnya ya. Ini ada gambar ini. Terus Kak Cika mau ambil linknya. Nah, pusing. Taruh embed share. Ini kali ya? Apa ini? Nah, itu Kak Cika tinggal masukin ke situ aja, ke sini, Vin. Jadi, image source-nya Kak Cika masukin ke sini. Nah, ini. Salah. Tadi belum di copy paste ya. Mana? Ini. Kayaknya ini deh ya. Tapi kayaknya nggak semua deh. Nyamuk. Sabar. Ini bisa Kak Cika taruh di sini. Tapi kayaknya nggak semua ini nggak usah nih. Ini nggak usah. Tunggu ya, Vin. Sabar.
Jadi yang Kak Cika ambil tuh cuman href aja, href ini, image source, ini. Nah, ini Kak Cika tuh liatin Vin, muncul kan gambarnya langsung walaupun distorted aja kayak gila. Ntar dulu sabar. Jadi HTML tuh straightforward aja gitu panggilannya. Astaga ini apa sih banyak banget. Allahu Akbar, sabar ya Vin. Ini panjang banget harus diedit kita. Ini berarti Kak Cika nggak usah pakai ini. Astaga distorted karena kayak gitu sih ya udahlah. Udah gitu. Nah, nah udah. Ini kalau Kak Cika mau nyelipin gambar, itu enggak deh malahan. Tunggu sabar. Banyak banget yang harus dihapus. Tunggu sabar ya. Ini nggak usah, 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 nggak usah. Sampai sini. Nah, ini nggak usah pakai with gitu-gitunya, Vin. Nah, ini alt ini bisa Kak Cika kasih nama, misalnya which language gitu ya. Itu tuh, ini tuh buat ini, Vin, kalau misalnya kita nge-search di Google, biasanya alt ini tuh jadi nandain si gambar ini tuh apa gitu. Udah tuh, ini udah jadi website, walaupun berantakan gila gini, tapi ya itulah cara nginsert gambar kayak gini. Lah, oh ini 2 kali ya? Oh ini nggak usah ya, tunggu. Ini kayaknya nggak usah deh. Oh nggak deh, malah bener Ya udah deh. Berarti yang Kak Cika ngaco apa? Oh ini yang nggak usah. Pusing banget Nggak tahu deh yang mana, Vin. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya alamatnya harus ada aja. Pakai image source, terus alamatnya itu. Tapi Kak Cika nggak tahu tadi yang mana. Ada 2 sih image source. Jadi kacau Nah udah kayak gini. Nah, nah, dah. Gitu. Bisa kan? Cakep kan? Udah, HTML tuh cuman gitu aja. Nah, Jadi CSS. ya, Gimana? Gimana, Vin? jadi Gimana? fungsi HTML itu untuk Sebenarnya kalau kata Kak Cika bilangnya gini, HTML tuh konten. Ini kan kalau dia bilang kan tulang, kulit, sama otak ya. Sebenarnya boleh dibilang HTML tuh strukturnya. CSS itu layoutnya. JS itu interaktifnya. Kalau Kak Cika bilangnya gitu, Vin. Tapi Nevin lebih lebih enak mana penjelasannya? Kan kalau 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 HTML kan kayak rangkanya, CSS itu kulit gitu ya. Kalau dia bilang kan JS otak. Kalau Kak Cika bilangnya HTML tuh struktur atau konten. HTML tuh struktur. Jadi misalnya Nevin mau ada apa aja sih di dalam websitenya? Misalnya kayak tadi ya. Oh, mau ada form Kak, mau ada tabel, mau ada list. Ya, nah, CSS itu adalah tampilan. Jadi si CSS itu nanti yang akan ngatur. Misalnya, backgroundnya mau diganti, misalnya untuk bagian yang font, backgroundnya mau hijau. Terus fontnya mau beda. Terus apa namanya alignmentnya mau di tengah dan lain sebagainya. Nah, itu CSS-nya. Nah, JavaScript itu interaksinya gitu. Kalau kalau di sini kan dibilangnya otak. Nah, interaksi itu gimana Kak? Kalau misalnya nggak ada CSS, itu tuh cuman tampilan doang, Vin. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada tombol ya, dia harus misalnya kayak ada tombol. Eh, mari pencet untuk merandom suatu angka atau misalnya pencet untuk apa. Terus nanti dia kasih pop up respons gitu. Nah, itu pakai JavaScript. Si ini sama ini nggak bisa nih. HTML tuh cuma bisa nyetak data, CSS tuh cuma kasih layout, JavaScript itu yang bisa melakukan komputasi gitu. Udah deh. Nah, jadi nih ya, CSS itu kayak ngatur warna. Sebenarnya di HTML ada warna juga, ada margin juga, padding ada, cuman jelek, Vin. Kayak ini deh. Ini kan jelek ya. Maksudnya, eh Nevin lihat deh, jelek banget gitu. Apaan gitu kayak gini gitu.
Nah, ini Kak Cika bisa nyuruh ya. Taruh. Kak Nevin bedain kalau udah dikasih CSS ya. Mana ChatGPT Kak Cika? Tadi. Tunggu. ChatGPT mana tadi, Vin? Sorry. Bentar ya. Oke. Kita suruh ya. Modify this code. Add CSS to this code to make it looks better. Nih, coding Kak Cika kasihin ChatGPT untuk dikasih CSS ya, biar cepat aja sih. Ntar dia mikir dulu. Ih, kok lama tuh, Ben. Tungguin, Vin. Dia lagi masak. Tuh. Dia bilang dia tambahin background, dia ketengah-tengahin, dia kasih heading, paragraf, dia styling. Nah, tahu nggak, Vin? Kak Cika tuh nggak suka CSS ya, karena harus kayak gini. Kak Cika tuh capek, maksudnya capek mikirin hurufnya sama backgroundnya apa, warnanya apa tuh. Tapi CSS tuh gini, Vin, jadi dia harus tahu. Jadi dia harus bikin, misalnya body itu kayak apa, header kayak apa, paragraf kayak apa, list kayak apa tuh kita define satu-satu, Vin. Jadi kita harus bikin kategori-kategorinya pakai CSS. Jadi CSS itu adalah, contoh gini, HTML tuh kayak barang-barang Nevin di rumah deh. Nevin misalnya punya barang ya, kulkas, tempat tidur, kursi. Itu kan HTML-nya gitu. Sama Nevin ditaruh aja di rumah. Bisa bagus nggak? Bisa berantakan. Kalau lebih bagus lagi kalau ada desainer, desain interior. Nah, itu tuh CSS-nya. Jadi kayak kulkas tuh di sini, jangan di tengah jalan. Kasur tuh di sini, di kamar. Masa kasur di deket kompor misalnya gitu ya. Nah, itu tuh kerjanya CSS, Vin. Sekarang kita lihat ya. Copy ya, Kacika copy. Ini kan hasil Kacika ya. Kita pindahin ke sini ya, Vin ya. Hasilnya ChatGPT ya. Yang udah dikasih CSS ya. Kita lihat. Ini kita save dulu. Simple HTML CSS. Oke. Liatin. Tuh, ini udah dikasih CSS. Kalau nggak pakai CSS tuh nggak akan cakepin, nggak bisa. Jadi si HTML tuh emang bare bone banget gitu. Kalau mau cakep dan berstyle gitu, CSS lah gitu. Yang akan jadi kan kayak backgroundnya lah, headernya lah, spacingnya dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kelihatan kan. Nah, kalau misalnya mau ditambah CSS, misalnya ya, tapi kayaknya nggak ditanyain deh. Add a little JS to the code. Itu berarti kita nambahin nanti JS/JS lagi. Nih, kayak misalnya jadi ada button, jadi ada pop-up window gitu. Jadi ada reaksi gitu, Vin. Kalau ini kan nggak ngapa-ngapain nih yang punya kita. Begini aja, kagak bisa ngapa-ngapain kan, nggak ngeklik, nggak apa gitu. Nah, JavaScript itu makanya dibilang otak ya. Itu karena dia nambahin fungsi lagi gitu. Nih ya, misalnya Kacika, mana? Udah belum? Udah belum masaknya? Oke, udah. Nih ya, yang udah ditambah JavaScript, Kacika taruh sini ya. Kacika bikin baru. Kacika save. HTML. Simple. HTML. CSS. JavaScript. Oke. Lihat, Vin. Ini sekarang, Nevin lihat gak? Di sini jadi ada JavaScript kan, script. Dia bilang, pada saat window-nya dia akan ngasih pop-up window kalau lagi di-upload. Selamat datang di halaman Nevin gitu ya. Terus dia bilang, kalau misalnya kita klik
dia akan ngerubah warna backgroundnya. Ini ada button on click gitu ya. Jadi fungsinya kalau ini kita klik, backgroundnya akan berubah. Nggak berubah, ChatGPT ngaco. Nggak berubah, tapi harusnya berubah. Ntar kita omelin dulu. The button didn't work. Ngaco, woi. Yang bener. Nah kan, ngaco dia. Dia taruhnya salah. Harusnya di sebelah, di dalam bodinya deh. Dari masak dulu, Kin. Masak dulu, Kin. Gitu, Fen. Jadi, itu ya. Dah. Nah, kalau Arduino, tenang, Vin. Ini biarin ya. Ini udahlah, anggap Nevin bisa lah ya. Arduino Kak Cika punya bahan. Kalau Nevin emang perlu, boleh Kak Cika kirim. Ini contekan Kak Cika nih. Haha. Tunggu. Ya, ini Kak Cika yang bikin. Yang paling baru yang mana ya? Udah lama tapi ini bisa Nevin pakai, Vin. Buat ngafalin, buat besok. Tunggu ya, dia download dulu udah pasti. Nih, ada di cloud soalnya. Oke, kita mendua. Lah, mana? Belum selesai. Lama kali. Ya udah sok. Dah. Nanti Kak Cika kasih ke Nevin ya. Nih Vin. Arduino Kak Cika udah bikinin semua lengkap nih. Ada berapa halaman ya? Nggak tahu, 172 halaman, Vin. Tapi Nevin harus ngerti gini, Kak Cika ringkas ya. Arduino itu secara prinsipnya strukturnya tuh cuma ada 2 loop. Jadi ada setup sama loop dan itu hanya ada 1. Jadi Nevin mau bikin coding apapun di Arduino, dia harus punya ini. Ini tuh harus punya ini, Vin. Setup sama loop. Isinya tuh bisa apa aja, tapi setup itu adalah Nevin nge-setup pin yang mau dipakai mana aja. Ini kan pinnya pin LED kan. Pin LED itu kan 13. LED itu apa, Vin? Output kan. Kalau button apa? Input kan. Nah, jadi di setup tuh kita bilang, kayak misalnya kita bilang, oke, gue punya button di port sekian sebagai input, outputnya ada LED di pin sekian. Ada input lagi ultrasonic di port sekian. Nah, looping yang ini isinya tuh ngapain gitu. Kan kalau tadi kan kita bilang, gue setup ya. Di pin 13 tuh ada LED ya, dia output. Terus di loop ngapain? Ya udah, di port 13 itu kasih tegangan supaya dia nyala, delay 1 detik, matiin tegangannya, arusnya nggak dikasih lagi ya, tegangannya dimatiin, delay 1 detik. Jadinya kan si lampunya ngeblinking kan, ya kan Fit? Kayak gitu. Jadi kalau di Arduino itu emang codingnya nggak kayak coding yang lain. Dia memang selalu standby untuk baca sensor gitu. Tapi dia cuma 2 itu, Vin. Isinya cuma setup sama void loop. Udah. Setup itu ngeset input output, loop itu mau ngapain di dalam loopnya gitu. Nah ini tuh nanti Kak Cika kirim deh ke WhatsApp-nya Devin. Jadi strukturnya harus ada setup dan loop. Terus apa, Vin? Terus? Mampu mengenali komponen utama pada board Arduino. Nah, board Arduino tuh ini. Tunggu. Kak Cika punya gambarnya nih. Sabar. Nah ini. Nggak ada. Nah ini. Jelek, burem. Nih, ini Devin. Tuh. Ini tombol reset. Yang lain nggak usah dilihat dulu ya. Tapi secara umum, Nevin harus tahu bahwa ada input. Input tegangan tuh ada yang 3 volt, ada yang 5 volt. Untuk sensor-sensor tertentu, dia kalau 3 volt nggak jalan, terlalu rendah. Tapi ada yang kalau dikasih 5 volt, dia rusak. Tapi Nevin harus tahu, ada ground sama ada sumber tegangan. Nah, biasanya kalau disambungin ke kabel, itu ground itu pakai kabel hitam,
Kalau power itu pakai kabel merah. Kalau Kak gitu, soalnya biar kagak kagak ketuker gitu nanti atau gimana. Udah, itu ya prinsip. Terus sensor itu tuh ada yang analog, ada yang digital, Vin. Itu tuh beda. Nah, ini adalah analog input. Nah, biasa di tutorial Kak Cika tuh nanti dibahas gitu kalau kalau yang analog kita pakainya port A ini. Tapi kalau dia digital, kita bisa pakai port yang ini. Kak Cika pakai ini, biar. Nah, ini nih bisa kita pakai gitu. Oke. Ini ground ya, ground biasa nih jarang dipakai nih, RF nih jarang dipakai. Nah, for your information, ada yang sangat penting yaitu biasanya ini tuh nggak dipakai, Vin. Karena biasanya ini dipakai buat TX sama RX, jadi transmission sama receiver gitu. Biasanya 0 sama 1 ini dipakai buat transmisi sama transmission sama receiver. Jadi kita biasanya pakai port dari 2 sampai 13 gitu. Udah, strukturnya itu aja. Apa ini ininya apa inputnya kan, sumber tegangan ini. Terus ini juga input ya, colokan ya. Terus mikrokontrolernya kan ada kan, mikrokontrolernya di situ di boardnya ada. Udah, itu struktur Arduino tuh itu aja gitu. Adalah di sini. Taruh ya. Itu Kak Cika clear dulu. Nah, udah nih fungsi serial monitor apa, Vin? Serial monitor itu yang ini, Vin. Kalau kalau Nevin nyalain Arduino, itu kan di bawahnya ada ini di sini kan misalnya Nevin jalanin nih, taruh. Alah, gimana ya yang high resolution ya? Oh, bisa. Open image in the window ya. Ini nih. Mak, buram nggak ya? Nah, ini Vin. Kalau misalnya Nevin, ini agak buram dikit ya. Ini ngoding di sini. Kalau Nevin klik yang ini, itu nanti ada serial monitor. Serial monitor itu adalah output dari Arduino-nya gitu. Jadi dia yang memonitor misalnya pembacaan sensornya. Tapi untuk bisa muncul di serial monitor tuh, Nevin di kodenya harus serial print line apa gitu supaya kebaca di serial monitornya gitu. Oke. Oke. Nih ya kayak dia bisa gini gitu ya. Nih kayak gini. Ini kayaknya lebih gampang gak sih kalau hold on, sabar. Nih, ini kan kayak gini ya. Itu muncul karena di codingnya tuh ada ininya, Vin. Kok dia nggak bilang sih? Ada serial print line atau serial print gitu. Jadi kita print ke layar. Kalau nggak akan muncul. Nah, itu tuh biasanya buat debugging gitu. Gitu ya. Jadi serial monitor itu bisa. Terus bikin kode program buat buzzer bisa kan? Sensor cahaya juga ada, ultrasonik juga ada. Nah, kalau Nevi nanti lupa gitu ya, di sini Kak Cika punya semua di sini ada. Di sini buzzer ada. Mau gede kali ya. Cilin. Nih buzzer itu kan ini kan cuman 2 ground sama Ground uh, itu apa? ground itu ini Vin. Jadi selalu ya kalau kalau di elektronik itu pasti ada ground sama ada tegangan. Itu tuh biar nyala gitu. Nah, tapi kalau buzzer itu kan dia bunyi ya. Jadi yang satu tuh ground, yang satu bukan power tapi port. Jadi satu kaki ke ground, satu kaki ke port. Supaya apa? Supaya nanti suaranya masuk ke port terus nanti bunyi gitu. Itu buzzer. Oke. Paling gampang lah buzzer nih. Codingnya tuh cuman misalnya ini kan masuk ke port 9 ya. Berarti kan di codingnya kita tinggal bilang, oke, buzzer itu di port 9, pas di setup kita bilang, buzzer itu ada di 9, dia output ya. Oke. Terus di loop ngapain? Nyalain buzzernya pakai tone. Ini frekuensinya 1000 Hz kalau nggak salah ya. Delay sejam. Delay 1 detik, Boleh, matiin. Delay 1 detik, nyalain lagi gitu. boleh ke atas nggak, Bang? Boleh. Mana?
Jadi kan void loop itu buat buzzer itu isinya kayak tone-nya berapa. Kalau di setup tuh apa isinya? Setup ini. Pin mode. Mm-mm, pin mode. Pin mode itu ini kan apa? Ngasih tahu dia ada di pin berapa. Oh ya, output itu mengeluarkan. Iya. Nah, terus kan ini Vin, di sini Kak, di sini kan ada lagi sensor cahaya ya. Kak Cika ada nggak ya sensor cahaya? Kayaknya ada deh. Light. Sensor cahaya tuh, ini light LDR. Ah, LDR tuh gampang juga nih. LDR tuh dia cuma 2 kaki, Vin. Tunggu ya, sabar ya. Ini baru dikasih latihan soal sama gurunya nih. Mm-mm. Dalam bentuk Google Form sampai kerjaan nih. Mana 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 mana. Google Mana Vin? Form sih kayak soal latihan gitu. Oh, ya udah. Apa ya ABCD nggak? Ini belum buka. Nah, oke. Prinsipnya gitu sih. Nah, Nevin bisa lihat nanti kan jika kirim PDF-nya, Nevin bisa 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 Bisa. lihat, bisa lihat di sini. Pokoknya light LDR itu ada, LDR tuh kayak gini. Terus ultrasonik juga ada, Kak Cika ada ultrasonik juga sensor. Nah, ini kan ultrasonik. Ini apa? Nah, ultrasonik. Mungkin Oh, searching ya Kak. oke, boleh boleh. Mana? Belum ada, masih loading. Udah belum Kak? Udah belum Kak? Oh, udah. Tok. Ini motion kan Kak? Ya, motion. Kan kerjain dulu nanti Kakak cek Boleh. bener atau. Tok. Yes. Nah, kalau loncat gimana tuh? Berarti space kan harusnya. Ya, X itu Y itu yang vertikal kan? X itu horizontal. X itu kanan kiri, Y itu atas bawah, vertikal. Jadi ini loh. Iya. Eh, iya. Nggak usah pakai weight ya. Pakai dong. Loncat loh, Vin. Dari Iya, negatif ke positif apa dari positif ke negatif? positif dari dari kan awal kan nol. Kalau Ini kan kalau buat dari lompat kalau lompat kan ke nggak negatif harusnya. jadi turun malah. Berarti yang terakhir dong, yang keempat. Bukannya kayak kan kan Y itu awalnya nol kalau nggak diapain. Itu buat Heeh, naik ke atas itu kan harus positif. heeh, Jadi tambah 10. heeh. Terus kan wait 1 second. Habis itu kan lompat harus turun lagi ke Oh iya, oh iya, awalnya. Jadi oh iya benar, ya benar benar benar, benar. Ya udah benar. Ya juga ya. Oh ya, tapi kalau kalau itu Kak Cika pasti turun terus naik ya. Oh ya udah, iya, defaultnya kebalik ya. Oh iya benar juga ya. Benar juga. Apa? Forever lah. Korea. Terus apa? Oke. Beneran nggak? Iya, justify bener. Ini. Page number ya. Insert page numbers dong, masa format? Insert deh.
Kalau kata Cika insert deh. Tapi nggak tahu Nevin nggak Nevin. Untuk menambah header pada dokumen, pengguna harus ini masih Iya kan? Oke. bisa lihat screen ini, screen Bisa. docs. Taruh. Nah, Ya berarti benar. insert ini, insert ini yang Iya. bawah. Page numbers. Ya kan? Oke. Menambah nomor halaman, insert page numbers. Untuk menambah header, insert header footer. Bener nggak sih, Vin? Emang sebentar. Ini bukan yang ini. Ya, oh ya benar. Iya kan, ya kan? Nah, Ya. oke. Nah, Mengubah warna teks dan latar belakang sama-sama. Untuk mengubah warna teks dan latar belakang teks secara bersamaan. highlight and text color ya kayaknya. Nggak ada lagi ya, ih. Ini apa lagi maksudnya? Maksudnya di Word? Apa di mana sih? Iya. Iya deh. Di itu ya. Oh, dokumen ya. Oke. Aman? Kayaknya aman. Untuk menghitung jumlah sum. Ya, sum. Ya, sum. Sum yang B. Sum. Yap. Kita ingin menghitung total hanya untuk nilai yang lebih dari 50. Apa? Hitung total berarti apa? Sum. Udah. Yang ini. Ntar dulu. A apa C? Sum if dong sayangku. Kan ada syaratnya. Kalau sum aja nggak bisa pakai syarat. Nah, nilai tertinggi maksimum. Untuk mencari nilai tertinggi Ajar dari dong. sekumpulan data. Ya, Max. Ya, Max kan? Gimana yang benar lookup dari data secara horizontal. Vertikal. Ya, vertically. Hah. Untuk menampilkan hasil perhitungan. Iya, text box. Kan Atau button ya. Tapi bisa juga dicetak di text box sih, Vin. Ini sih benar text box lah. Pemutar musik player. Oke. bukan nggak ada ini ya? Itu nggak ada. Tunggu. Cek lagi. Player, Vin. Nggak ada media, nggak ada sound kalau di App Inventor. Player source. Apa ini ngomongnya ini App Inventor? Pakai math berarti. Math sayangku. Udah pasti. Logic nggak ada, soalnya true false tuh kalau di App Inventor. Oke. Pause, player pause lah. Iya, player pause. Iya. Teks perulangan untuk mengenalkan edisi. 5 kali. For For dong. Kode LED, ya. itu fungsinya apa? For untuk looping. Kalau while itu harus ada stopnya tuh. Kalau gitu kurang tuh fit, nggak bener. Do while i lebih kecil. Nah, kalau yang C nggak ada plus-plusnya. Jadi yang paling lengkap yang for udah bener.
Jadi dia bakal nge-looping sama 5 kali. While Kalau while nggak. while itu apa? While tuh sama juga, jadi bedanya while sama for itu kita tahu mau berhentinya berapa kali. Kalau while tuh nggak tahu mau berapa kali. Nah, dia harus punya iterasinya sama harus punya batasnya. Yang B itu nggak ada iterasinya, nggak ada batasnya. Yang C nggak ada iterasinya. Jadi paling lengkap yang satu. Bener-bener tuh, yang for. Oke, next. Udah dicatat sama Nevin. Oke, manakah yang benar penggunaan if? Nah, lihat nih, Vin. Coba scrolling ke bawah. Ini yang tadi Kak Cika jelasin barusan. Nah, Mana if, yang benar tentang penggunaan if nah, digunakan untuk mana? pengambilan keputusan berdasarkan Iya. kondisi. Kondisinya apa? Pada saat I-nya lebih kecil dari 5. Kalau yang tadi kan? Ya. Gitu. Beda yang for sama if itu apa? For itu, for itu perulangan. If itu syarat. Beda. If sama for bisa digabung. Bisa. Tapi biasanya for itu mengulang. Kalau if itu syarat. Beda urusan, Vin. Oh, Jadi yang satu ngecek syarat, yang satu mah mengulang aja. Nah, perulangan di for itu ada syarat tapi nggak pakai if. Jadi dia harus bilang bahwa oke, gue mengulang 5 kali ya. Nah, caranya dia ngomong 5 kali itu ya dimulai dari 0 sampai sebelum 5. Jadi dia dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu aman kan? Nah, wow, oke. Dah? Coba nextnya kayak gimana? Next. untuk Apa? menyalakan LED pin pada pin Windows Arduino Nah, apa, Vin? digital write 13 high Oh, aduh. Bener banget ya, oke. untuk menghasilkan bunyi piezo. Mm-mm. Manakah yang benar mengenai cara kerja sensor cahaya LDR? Apa coba? LDR apa? LDR tuh cahaya. Nah, kalau misalnya cahaya, dia kan light light diode resistance ya. Nah, dia itu ada angkanya, Vin. Kalau gelap angkanya kecil, kalau terang angkanya tinggi. Berarti yang mana? Kalau dia gelap, angkanya rendah. Kalau dia terang, angkanya tinggi. A berarti ya? Ya. Oke, nice. Resistance Resistansi itu ya, dia ngitung dari apa ya, nilai tahanannya dia. Jadi emang cara kerja sensornya gitu. Jadi dia punya nilai yang jadi kita bisa bikin sensor misalnya kalau angkanya di bawah 30 tuh berarti gelap kan. Nah, nyalain lampu misalnya nyalain LED atau nyalain lampu gitu. Tapi kalau nilai resistansinya tinggi berarti tuh dia menangkap banyak cahaya kan resistansinya jadi naik gitu ya. Nah, itu kita matiin lampunya. Ini biasanya dipakai buat sensor lampu otomatis gitu, Vin. Jadi resistansinya nih meningkat pada saat terang dan menurun pada saat gelap. Gitu, bener udah. Next. Bener semua ya. Coba yang berikutnya apa? jika yang membuat alarm buzzer yang menyala saat jarak kurang dari 1 cm dengan sensor tersebut yang digunakan adalah if this saat jarak kurang Kalau nggak B, if C. distance smaller than 10 Buzzernya harus ini apa? dong. Gitar. Betul sekali, betul sekali. Oke, next. Nah, nextnya yang Kak Cika bilang, Vin. Lihat.
Seorang siswa merancang Masing-masing lampu dengan satu LDR menemukan menyala kemungkinannya adalah yang apa sih? Ini perancu loh, Vin. Soalnya semuanya juga bisa. Wiringnya salah, kabelnya bisa. If-nya kebalik bisa. Misalnya mau harusnya mati jadi nyala. Tegangannya nggak cukup juga bisa. LDR rusak juga bisa. Ini Kak Cika nggak tahu, pertanyaannya aneh. kayaknya ini deh. Ini ya, if soalnya lampu menyala pada siang dan mati pada malam hari ya. Harusnya itu kebalik Iya, ya. Pinter ya. iya. Oke, next. Next. Untuk membaca nilai, apa? Analog read deh. LDR tuh analog. Membaca nilai dari sensor cahaya Arduino, perintah yang digunakan adalah ini masih bingung tuh sensor LDR itu yang mana. Bentar. Ntar lo cek dulu. Pakai read deh. Analog read, Vin. Iya, soalnya dia analog. Karena kan dia angkanya gede. Pakai. Nah itu, Oh, yang gitu. yang dua kaki terus ada apa kayak jalan berkeloknya. Itu tuh satu ke ground, satu ke port. Analog. Analog read ya, kan baca. Aman, oke. Untuk membaca nilai dari sensor cahaya LDR Arduino, perintah yang digunakan adalah analog ya. Iya, Ini ya? terus. Atau ini? Analog read dong, sayang, membaca. Alright, itu untuk men, ini tulis nilainya. Ya, Untuk mengukur jarak bukan sensor ultrasonic, kombinasi pen yang digunakan adalah trik dan echo. Karena ultrasonic itu kan dia ngasih ngasih gelombang suara kan, Vin, pakai trigger. Nanti dia balik lagi karena dia ngitung jarak tuh berdasarkan dia suaranya balik di kayak kayak Nevin misalnya di gua gitu ngomong hello 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 gitu kan ada balik echonya. Nah dia ngitungnya tuh dari trigger sama echo dari sajak kita ngomong sampai suara kita balik lagi tuh dia ngitung jaraknya dari itu. Jadi trigger dan echo jawabannya. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Terus orang siswa membuat proyek LED yang menyala saat digunakan. Setelah diperiksa, LED tidak menyala. Analisis yang tepat adalah hmm, iya, semuanya betul. mungkin benar. Semua mungkin benar. Tapi hmm, Bisa oh dong, iya, ya kan? maaf. Membuat teks tebal B. Iya, gampang. Properti, latar belakang, background color. Biasa digunakan untuk mengubah warna latar belakang barang. Ih, Untuk gampang. bakal pertama terdapat pada berikut salah satu presiden selamat datang untuk mengubah warna menjadi biru. Apa Ini apa ya? yang H1 terakhir? titik dulu. Blue, blue, Vin. Blue ya. H1 blue. Enggak dong. Judul, judul blue. Tapi Kak Cika nggak tahu. Oh, kelas. Ntar dulu, kelas itu titik atau apa ya? Kelas in CSS. Kak Cika lupa ya CSS tuh. Oh, titik, Vin. Titik judul color blue. Vin, yang ini.
Vin. Nah, itu. Jadi pakai titik ya. Titik. Oke. Udah. Next. Dan ini nge-lag. Nge-lag. Pantesan bingung Jika Manakah yang benar menggunakan Flexbox pada CSS? Flexbox apa enggak? nggak tahu. Tanya ChatGPT dulu. Apa sih? Apa ya Flexbox? Kak Jika beberapa pakai. Flexbox. Lupa CSS. Flexible block layout. Oh ini Vin, digunakan untuk mengatur tata letak secara responsif kan flexible box. Yang B. Vin, Box apa? kalau kita punya box, ya layout lah, misalnya kita punya button gitu atau section gitu, diaturnya pakai flexbox jadi supaya fleksibel sesuai sama besar besar device atau besar layoutnya. Dah, next HTML. Yang ayo, Vin gak boleh salah. Apa? Nyisipin gambar pakai apa? Oke, kirim udah. Link link itu Ih, bukannya itu juga link buat link, bukan gambar. yang buat masukin link gambar yang dari internet itu kan bisa copy image itu kan, Image copy sayang, link image. address. Enggak. Link itu Beda ya? website, enggak. Link itu Kalau website. ahref itu apa? Href itu buat link. Kalau image itu href. Jadi kan kalau buat gambar image href. Kalau link href link. Jadi beda. Kalau gambar pasti ada image-nya, Vin. Jangan salah, itu menjebak. Kalau A, kalau A apa? A itu sintaksnya aja. Jadi kayak misalnya tadi Kak Cika insert apa tadi ya? Ada image source. Ya udah image aja kan. Image source HTTPS-nya apa? Nah, kalau kalau href itu memang di dalam A. Jadi kalau misalnya Nevin mau pakai href itu di dalam A. Tapi kalau gambar nggak pakai A, langsung aja image HTTP-nya apa gitu. Image src kutip alamat gambarnya. Udah submit Vin. Mantap. Ini mau foto dulu deh soalnya. Biar buat sebagai latihan ingat juga. Sok, boleh. Kak Cika perlu kirim apa ke Nevin? Ada yang mau dikirimin nggak? Kalau ada Kayaknya yang perlu, kalau tentang mau dikirimin handout atau apa nggak? yang, yang buku itu boleh. Oke, siap. Harusnya Taruh. sih tingkat tingkat soal tuh besok bakal kayak gini semua. Jadi harusnya udah dipelajarin semua kan. Udah, harusnya mah 100. Kalau nggak 100 berarti cie, pressure langsung. Harusnya bisa, Vin. Aman. Allah, Kak Cika mau kirim di mana sih? Ya Allah. Taruh ya. Button button di App Inventor itu digunakan untuk Hah? Apaan, Vin? button di App Inventor digunakan buat apa? Button buat aktivasi aja. Buat button aja misalnya ya terserah mau buat ngeplay bisa, mau buat submit bisa, mau buat ngeluarin gambar bisa. Begitu, Vin. Anything ya depends on mau diapain. Bentar ya, Kak Cika kirim dulu yang Arduino ini ya, PDF ya. Sip. Oh, udah bisa lihat sekarang. Ini saya nggak perlu. Boleh? Salah gua. Apa yang salah ya? Coba cek. Ya udah berarti besok nggak boleh salah, Vin.
Tuh Ini. tuh. Oh kebalik Kak Ciko. Oh kebalik ya. Sorry sorry Vin. Nilai resistansinya menurun saat terang dan meningkat pada saat gelap. Kok kalau Kak Cika itu perasaan kalau kecil dia gelap deh. Oh kebalik ya. Sorry Vin. Berarti kebalik. Ingat. Itu sama satu lagi apa? Jadi Catat. Berarti nilai resistansi. resistansi Jadi menurun. berarti semakin gelap dia semakin terang. Sorry. Semakin terang dia semakin resistansinya semakin naik. Udah berarti gampang inget-ingetnya. Kalau gelap Nah, resistansinya rendah, kalau terang resistansinya tinggi gitu. bukannya kebalik. Ya, Kak Cika jadi salah kan kebalik. Jadi kalau menurun Kebalik ya. satu. Oh, kalau terang resistansinya rendah, kalau gelap resistansi. Iya benar-benar Vian, sorry, salah. Jadi Kebalik. kalau semakin rendah angka, semakin terang, semakin Iya, tinggi angka, semakin gelap. iya, Semakin rendah, yang semakin terang. salah. Oke, itu sorry. Itu my bad, my bad. Satu lagi apa cepat? Penasaran nih, Kak Ciko. Wah, penasaran. Oh, yang ini. Flexbox. Tadi kan Kak Cika bilang yang responsif. Kok Neven pencetnya yang ini? Berarti Oh, salah emang ketik. ya salah. Ih, kamu salah Apa? pencet. Apa? Responsif kan flexbox itu fleksibel. Berarti apa kalau fleksibel? Berarti responsif. Jadi dia menyesuaikan dengan bentuknya, bukan vertikal. Udah berarti udah Vin bisa 100 Vin. Yang lain inget-inget. Berarti yang salah cuman itu sama ini. Ya, jangan salah, oke? Oke, Kak. Oke, aman? Besok 100 ya? Aman. Sip, Amin. aman. Oke, oke. Dah, good luck Vin. Sampai besok ujian. Semoga lancar ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, bye Nevin. Ya, baik, Thank Kak. you, bye. Ya.